Selamat siang Tribuners, senang sekali saya Salma kembali menyapa Tribuners dimanapun berada. Tentu saja kita kembali di special interview. Tribuners semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat setiap harinya. Tribuners, di edisi 11 Agustus 2022 hari ini kita akan mengenal Universitas Darussalam Ambon lebih dekat. Nah, untuk itu saat ini di studio tribunambon.com sudah hadir Rektor Universitas Darussalam Ambon, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Riyad Uluputi. Langsung saja kita sapa dulu Tribuners. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Pak? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, Pak. Ya, Oke, Pak, kemarin Universitas Darussalam baru saja berulang tahun ya, Pak? betul sekali ya. Yang ke-38. Yang 36. Oh, 36 tepat Agustus. Oke, Pak, semoga Universitas Darussalam semakin maju ya, Pak ya. Amin, amin. Oke, nah Pak, sesuai dengan tema kita hari ini Pak, mengenal Universitas Darussalam lebih dekat nih Pak. Mungkin Pak bisa ceritakan sedikit sejarah Universitas Darussalam ke Tribuners. Baik, ya. Universitas Darussalam Ambon itu berdirinya atas gagasan mantan Gubernur Maluku, Pak Maijen Purnawirawan Hasan Slamet. Ya. Beliau gubernur itu pada periode 1975 sampai dengan 1985. Jadi beliau menjadi gubernur itu 2 periode. Sebelum beliau kembali pulang ke tanah asalnya, itu beliau kepingin sekali untuk membangun suatu lembaga pendidikan tinggi. Dan pada saat itu beliau masih berpikir apakah beliau harus membangunnya di tanah leluhurnya ataukah beliau membangun di Sulawesi Selatan, karena beliau itu adalah mantan Pangkol Wilhan pada saat itu, dan ataukah di Maluku. Ternyata setelah mendapat banyak masukan, maka beliau membangunnya di daerah Maluku. Dan setelah beliau memanggil para tokoh yang pada saat itu tokoh Muslim berkumpul, dan alhamdulillah pada saat itu juga masyarakat Turehu memberikan dengan ikhlas lahan seluas 17,4 hektar untuk membangun perguruan tinggi Universitas Darussalam Ambon itu. Dan cikal bakalnya dengan dibentuknya Yayasan Darussalam Ambon pada tahun 1982. Dan dalam perjalanannya, maka Universitas Darussalam Ambon mendapat izin operasional dan mulai pelaksanaan akademiknya itu pada tahun 1986 dan itu awal berdirinya, dan itu bersamaan dengan ulang tahun Pak mantan Gubernur Hasan Slamet yang ke-60. Dalam perjalanannya seterusnya sampai dengan saat ini, pada awal itu hanya 3 fakultas yang didirikan, yaitu yang pertama itu Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen, dan yang kedua Fakultas Pertanian dengan program studi budidaya pertanian, dan yang ketiga itu adalah Fakultas Teknik dengan program studi teknik mesin. Jadi dalam perkembangan selanjutnya maka dibentuklah beberapa tambahan fakultas. Jadi sampai dengan saat ini itu ada 7 fakultas, di samping Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, ada juga Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan ya ada 7 itu. Ya, intinya ada 7 ya Pak ada ya? Ada 7 ya, dengan 14 program studi. Nah Pak, ini kalau ngomong-ngomong soal Universitas Darussalam Pak, ini kan mungkin banyak yang bertanya-tanya, bagaimana kejelasan Universitas Darussalam Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan ke Tribuners. Kejelasannya dalam artian apa itu? Oke, banyak yang bilang seperti kalau kuliah di Universitas Darussalam ini apakah sudah jelas, apakah nanti saat wisuda nanti itu kita bisa jadi
wisudawan yang legal. Gitu, Oh Pak. begitu. Ya. Baik, jadi memang kita ketahui bersama bahwa pernah terjadi konflik yayasan. Jadi yang resmi yang ada itu adalah Yayasan Darussalam Maluku yang diakui oleh pemerintah, tapi dalam perjalanannya itu ada dibentuk juga Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku. Jadi Yayasan Darussalam. Jadi kedua yayasan itu akhirnya tidak bisa bersepakat di dalam mengelola aset, lalu ada yang melanjutkan ke ranah hukum. Dan alhamdulillah bahwa yayasan awal, Yayasan Darussalam Maluku, setelah berproses masuk dalam ranah hukum itu, mulai dari tingkat pengadilan negeri, tingkat pengadilan tinggi Maluku, dan sampai dengan Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan proses PK itu sudah ingkrah. Jadi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia itu ada Yayasan Darussalam Maluku yang mengelola Universitas Darussalam Ambon. Berarti artinya mahasiswa atau calon mahasiswa nanti yang mau bergabung bersama keluarga besar Universitas Darussalam Ambon tidak perlu lagi khawatir, Pak? Oh, tidak khawatir. Karena seluruh proses akademik, mulai dari dia masuk sebagai mahasiswa baru, itu sampai dengan dia selesai ujian sarjana maupun wisuda, itu semua tercover dalam pangkalan data pendidikan tinggi yang biasa dikenal juga dengan Forlab Dikti. Jadi memang sekarang itu harus semuanya di situ. Bahkan kalau mau wisuda, itu semua data-data para calon wisudawan itu divalidasi pada tingkat layanan pendidikan tinggi wilayah 12, Dikti wilayah 12, sampai dengan kementerian. Sekarang ini untuk wisuda itu ijazah itu nomor serinya itu sudah dari kementerian. Jadi sudah sangat terpadu. Jadi nanti kementerian setelah validasi bertingkat itu, lalu pada akhirnya kementerian mengeluarkan nomor seri ijazah. Jadi itu sangat legal. Sudah tidak Jadi, bermasalah lagi. Tidak lagi akan bermasalah. Ya. Oke, jadi begitu ya Tribuners, kalian tidak perlu khawatir karena memang Universitas Darussalam Ambon ini sudah jelas, sudah aman ya Pak, ijazahnya juga dijamin legal. Nah untuk Tribuners nanti kalau ada mau bertanya lebih jauh lagi untuk mengenal lebih jauh tentang Universitas Darussalam, bisa langsung tetap nonton Tribun Ambon, ada live di Facebook dan YouTube. Kalian juga bisa ikut berpartisipasi dengan bertanya langsung, nanti akan dijawab langsung ya oleh Pak Riyad. Oke ya Pak ya? Oke, nah Pak, kalau ngomong-ngomong soal wisudawan sudah bisa legal, kalau Bapak sendiri apakah bisa menjamin ketika ada mahasiswa yang kuliah di Universitas Darussalam itu bisa langsung mendapat pekerjaan? Ya, itu yang jelas bahwa kita punya tugas itu adalah mendidik dan sampai dengan pada dia nanti lulus, persoalan pekerjaan nanti itu kan nanti dari para wisudawan itu yang mencari kerja dengan sesuai dengan disiplin ilmu. Dan kita di dalam proses akademik yang dia lalui itu memang kita sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan-keterampilan yang kita lakukan. Di samping yang bersangkutan itu mendapat ilmu pengetahuan, tapi juga mahasiswa itu dibina dengan minat dan bakat pada masing-masing, sehingga itu akan menumbuhkan suatu karakter yang dampaknya terhadap bagaimana dia berakhlak yang baik, yang mulia, yang memang sesuai dengan visi misi daripada Universitas Darussalam Ambon. Jadi mungkin ini segmen yang paling menarik Pak, karena mungkin ada calon mahasiswa baru yang mau bergabung dengan keluarga besar Universitas Darussalam. Pasti menanti ini nih segmen ini, karena kita akan bertanya-tanya terkait dengan apa saja sih fakultas yang ada di Unidar, kemudian apa jurusannya, lalu bagaimana fasilitasnya di sana, biaya kuliahnya di sana ya Pak. Oke, pertama dulu nih Pak, saya mau tanya Pak, tadi sudah dijelaskan di awal tuh ada 7 fakultas ya Pak. Oke. Dari 7 fakultas, tiap-tiap fakultas itu ada prodi apa saja Pak? Iya, jadi kalau di fakultas
pertanian, itu ada program studi agroteknologi dan program studi kehutanan. Jadi kita punya nomenklatur sekarang itu Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Yang kedua itu adalah Fakultas Perikanan dan Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di situ ada kita punya program studi manajemen sumber daya perikanan, dan yang berikut adalah Fakultas Teknik, itu adalah ada program studi teknik mesin dan juga program studi teknik industri. Sementara kita punya ada Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum, ada juga ekonomi, Fakultas Ekonomi dengan program studi manajemen dan program studi diploma akuntansi, ya D4, D3 maksudnya, dan yang terakhir itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan 4 program studi, masing-masing program studi pendidikan kimia, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan matematika, dan program studi pendidikan kimia, biologi, matematika, dan fisika. Jadi 4 program studi. Ya, ada banyak sekali program studi di Unidar yang bisa jadi pilihan. Ada 14 program studi. Nah, Pak, kalau akreditasnya sendiri bagaimana? Ya, jadi akreditasi itu adalah suatu hal yang sangat penting dari sebuah perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena itu merupakan suatu pengakuan masyarakat terhadap institusi itu sendiri. Kami sekarang itu sementara melaksanakan akreditasi institusi. Nah, jadi pada tingkat universitas. Dan kalau pada program studi itu akreditasi kami itu sebagian besarnya sangat baik, dan yang sisanya itu baik. Atau sebagian besar B yang kita kenal, dan beberapa saja yang C. Ya. Nah, Pak, kalau lulusannya sendiri bagaimana? Apakah sudah ada banyak lulusan dari Unidar selama ini? Oh ya, kalau mulai dari berdirinya, ya dari operasionalnya tahun 1986, itu sudah 14 ribuan. Dan itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sekarang kalau kita ke kabupaten kota, itu banyak sekali alumni-alumni kita di sana. Bahkan sekarang kan kita sudah membentuk, sudah dari 3 tahun lalu itu ada Ikatan Alumni Universitas Darussalam Ambon. Dan itu ada pada tingkat provinsi, ya, atau pusatnya, DPP-nya, dan ada pada tingkat cabang atau kabupaten kotanya. Kalau di kabupaten kota sudah ada di mana saja, Pak? Ada di Kabupaten Buru, di Kabupaten Maluku Tengah, dan ada beberapa yang memang sudah dibentuk oleh DPP IKA Unidar Ambon. Jadi bisa dibilang sangat banyak lulusannya, juga mereka menempati tempat-tempat yang strategis juga ya lulusannya. Sangat strategis. Kalau di beberapa kabupaten tuh ya alhamdulillah bahwa mereka terutama di Kabupaten Buru itu hampir sebagian besar itu alumni kita di sana, dan mereka ada beberapa posisi-posisi yang cukup strategis. Oke. Yang mungkin satu, Pak, bisa dibilang kalau Bapak juga akan memastikan kalau alumni dari Unidar ini bukan alumni kaleng-kaleng. Oh iya, jelas dong. Karena yang pasti bahwa kenapa bukan kaleng-kaleng? Karena memang seluruh proses itu sudah berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, dan itu yang tadi bahwa mereka telah melalui suatu proses akademik yang memang sesuai dengan harapan daripada pendidikan tinggi secara nasional.
Iya Pak. Nah Pak, kalau lulusan yang baik ini kan kita juga lihat dari tenaga pengajarnya nih Pak. Betul. Iya, dan mahasiswa-mahasiswa baru juga yang mau berkuliah pasti banyak yang bertanya, ih kira-kira dosennya killer atau tidak, atau apa gitu kan ya Pak. Kalau Pak sendiri Pak di Universitas Darussalam, bagaimana Pak tenaga pengajarnya? Ya, tenaga pengajar kita itu kalau pada pangkalan data pendidikan tinggi itu ada 131 dosen, dan yang S3 itu ada 8 orang. Sementara sementara lagi studi S3 itu atau doktor itu ada 2 dalam penyelesaian, sudah pada tingkat akhir penyusunan disertasi, dan ada 3 orang yang masih tersisa untuk menyelesaikan S2-nya. Tapi itu kemarin di dalam evaluasi tahunan oleh Dikti sudah harus secepatnya, tidak boleh lagi ada. Tapi itu sudah, mereka juga sudah hampir selesai. Jadi kita S3 yang ada itu ada 8 orang. Tapi kita memacu terus, dan tahun ini ada 2 orang yang mau berangkat sudah terima beasiswa dari LPDP dan juga universitas tujuannya. Jadi bisa jadi kualitas dari tenaga pengajarnya ini akan terus diasah ya supaya bisa menghasilkan lulusan yang terbaik. Artinya bahwa walaupun para dosen ini mereka ada yang sebagian besar tidak mengikuti program S3, tapi mereka mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang sangat menunjang di dalam untuk akademik, perkembangan akademik di setiap prodi. Oke Pak. Nah Pak, itu tadi kita sudah bicara soal fakultasnya, ada prodi-prodinya, dosennya juga. Pasti juga kalau Unidar sendiri, bagaimana sih fasilitas di sana? Ada apa saja yang bisa dinikmati mahasiswa nanti? Ya, kita punya 3 kampus. Kampus induk itu di Tulehu. Kampus induk di Tulehu itu sangat lengkap sekali. Laboratorium, laboratorium baik itu yang untuk eksakta maupun laboratorium bahasa maupun ada penunjang lainnya seperti perpustakaan dan lain-lain, itu lengkap. Tapi memang ada sedikit kendala di dalam artian bahwa 2-3 tahun belakangan ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik, tapi bahwa kita di kampus Suara itu memiliki setiap fakultas itu ada laboratorium mini yang mereka buat, terutama di eksakta, dan lebih banyak itu mahasiswa-mahasiswa kita itu melakukan praktek di institusi di luar Unidar, seperti di Unpati, di Politeknik Ambon, dan juga ada beberapa itu hasil daripada kerjasama Universitas Darussalam Ambon dengan institusi-institusi yang kami sebut. Dan memang banyak sekali kerjasama kita dengan baik itu perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga swasta lainnya. Oke. Kalau kerjasama dengan perguruan tinggi ini Pak, selain soal fasilitas-fasilitas tadi ketika di Unidar tidak ada, bisa ke Unpati, bisa ke Politeknik, apalagi Pak kerjasama dengan fakultas, dengan universitas-universitas lain yang ada? Iya, kalau yang lain banyak, apalagi kalau di Jawa ada beberapa, karena kita punya jumlah kerjasama itu ada 23, sampai dengan saat ini ada 23, itu kemarin sesuai dengan laporan daripada LLDikti mengevaluasi kerjasama kita itu 22, tapi ada satu penambahan dari belakang dari kerjasama dengan BRIN, dan kita itu jumlahnya 23, dan kerjasama itu pun tidak saja di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dengan universitas apa itu Pak? Dengan Southern Cross University di Australia. Jadi memang kerjasama itu kita sudah laksanakan, dan pernah dari SCU itu mereka
datang dengan 2 dosen dan kurang lebih 10 mahasiswa. Mereka melakukan kegiatan di Universitas Darussalam Ambon. Kita berharap bahwa nanti pada suatu ketika ada yang kita juga bisa dengan kerjasama itu ada sumber daya dosen kita yang bisa melanjutkan studinya untuk mengambil program S3 atau doktornya di sana. Dan juga ada kegiatan-kegiatan joint research. Jadi itu yang kita berharap, sehingga dengan hasil-hasil penelitian itu akan menjadi suatu penambahan ilmu pengetahuan bagi para dosen untuk di dalam tatap muka dengan mahasiswa. Salah satu. Dan kerjasama itu masih saat ini tetap masih berjalan dengan sangat baik ya, Pak. Kalau dengan universitas yang ada di dalam di Indonesia atau di Maluku sendiri gimana, Pak? Itu ada di Surabaya. Ya. Ada satu swasta, saya lupa namanya, tapi lalu kami juga ada sementara dengan Universitas Airlangga dan juga Universitas Muhammadiyah Malang, yang kita berharap nanti ada satu dengan draft yang kami kirim, barangkali bisa nanti ada persetujuan dari sana. Dan di Sulawesi ada juga beberapa itu, dan sebagian besar itu memang di Maluku juga. Nah Pak, kalau di Maluku ini kemarin baru saja ada pertemuan forum rektor di Maluku ya Pak, bersama dengan Kapolda Maluku. Oh ya. Itu bicara apa saja Pak? Ya kita lebih banyak mendapat arahan dari Pak Kapolda. Lalu membangun kerjasama di dalam rangka sama-sama menjaga Kamtipmas. Dan memang forum rektor itu diketuai oleh Pak Rektor Unpati, dan itu nanti lebih intens. Tapi bahwa kalau kita di universitas swasta itu ada satu asosiasi yang namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta atau APTISI. APTISI itu dari pusat sampai di daerah, dan memang itu sangat juga penting karena jumlah perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta di Indonesia itu sudah hampir menembus 5.000, dan sebagian besar itu adalah PTS. Jadi PTS atau perguruan tinggi swasta ini itu memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar di dalam ikut mencerdaskan anak bangsa. Oke. Jadi ini menarik sekali ya Pak, karena ternyata selain karena sudah jelas dan memang terbukti ya, perguruan tinggi swasta itu ada banyak dan memang sudah menghasilkan banyak sekali, mencerdaskan anak bangsa seperti yang tadi Pak bilang ya. Nah Pak, ngomong nih soal Universitas Darussalam, tentu mungkin saja ketika ada yang mendengar hal ini banyak yang kemudian ingin bergabung di Unidar, Pak. Ya. Nah yang mau saya tanyakan nih Pak, kalau ada mahasiswa baru, calon mahasiswa, bilang saja begitu, mau mendaftar di Unidar, sekarang masih buka? Masih sampai dengan akhir Agustus. Dan itu kita menyampaikan kita memberikan link saja sehingga mempermudah mereka. Mereka daftar secara online, mereka ujian secara online, dan itu semua gratis. Oke, semuanya di link. Apa linknya Pak? Ya. Linknya mungkin bisa dibagikan ke Tribuners? Iya, nanti baru disampaikan. Oke ya, setelah ini ya. Jadi mungkin Tribuners bisa langsung cek nanti di website tribunambon.com ya, biar tahu kalau cara daftar di Unidar kayak gimana. Oke, nah Pak, tentu kalau untuk mendaftar pasti selain fasilitasnya bagaimana, banyak mahasiswa yang lebih penasaran lagi soal biaya kuliahnya. Pak. Ya. Kalau kuliah di Unidar bagaimana biayanya Pak? Ya masih standar. Standarnya itu standar di Maluku lah. Jadi SPP-nya 1.500.000. Jadi tidak membedakan yang swasta, yang negeri. Ya, bukan yang yang eksak maupun non eksak. Jadi 1.500.000 lalu ditambah dengan uang pembangunan. Uang pembangunan itu 1.500.000 tapi dicicil per 3 semester. Jadi nanti 500, dan juga ya biasalah ada juga uang jaket
alma Alma mater, ya. Oke. Dan ya Pak, itu aja. Oke, jadi kalau kira-kira Pak sampai mahasiswa kuliah sampai taruhlah 8 semester itu berarti bisa biayanya berapa Pak? Sekitar Ya, sekitar 12 juta. 12 jutaan. Ya, kurang lebih lah. Oke. Ya, kurang Kalau 12 jutaan ini mungkin 12 ya. Uh-uh. Atau ya 12 sampai 15 taruhlah 12. begitu ya. Tapi ini kan berjalan selama 8 tahun, jadi ini bisa terbilang murah 8 ya. semester. Iya, 8 semester, 4 berarti tahun. 4 tahun. Ya. Berarti ini bisa terbilang murah ya Pak ya? Sangat murah. Sangat murah. Nah, Sangat murah. tapi mungkin Pak, apakah juga di Unidar ada banyak beasiswa seperti kampus-kampus yang Ya, kita itu karena memang di mata undang-undang itu perguruan tinggi swasta itu sama saja dengan negeri. Makanya ada fasilitas-fasilitas yang digelontorkan oleh kementerian kepada swasta selain di negeri. Memang kuota ya untuk di negeri itu tidak sama dengan swasta. Tapi alhamdulillah bahwa kami dari 3 tahun terakhir ini itu memang ada peningkatan. Jadi kalau sekarang namanya KIP ya, Kartu Indonesia Pintar. Tapi ada juga yang beasiswa dalam bentuk UKT yang namanya, uang kuliah tunggal. Tapi itu mereka hanya mendapat kebebasan SPP. Jadi dengan uang UKT itu dibayar SPP-nya. Tapi kalau dengan KIP, selain itu SPP-nya bebas sudah dibayar oleh KIP itu, tapi mereka juga mendapatkan uang saku ya, juga. dan itu mereka membuka rekening dan sekarang itu memang karena aturannya itu makin ketat, maka sekarang KIP itu juga dia berbasis akreditasi. Jadi kalau akreditasi itu, kalau kemarin ya taruhlah dari 2021 itu hampir semua dapat sama. Yang mau akreditasi baik atau baik sekali sama, atau B atau C sama aja, atau A. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang itu kalau akreditasi misalnya prodi itu dia C atau baik saja, itu hanya mereka mendapatkan beasiswa 2.400.000. Tapi kalau dia kuliah pada program studi yang terakreditasi baik sekali atau B itu 4 juta. Bahkan kalau dengan akreditasi A itu jauh lebih besar lagi. Sekitar ya kurang lebih mungkin 12 juta Pak. Karena memang kita lebih banyak B, belum aja saya belum ini, tapi kalau B dengan C itu. Oke, ada berarti sekarang sudah ada KIP, ada juga Ya, UKT. ada UKT, tapi UKT itu berlaku kalau pada saat pandemi. Jadi kemarin masih, tapi yang untuk tahun akademik 2022-2023 yang sekarang, itu sampai sekarang kuota UKT itu kita belum dapat. Tapi kalau KIP kita sudah dapat. Oke, jadi sekarang di Unidar ada beasiswa KIP ini ya Pak ya? Ada. Misalkan, ya. Bahkan kemarin tuh luar biasa banyak pada tahun kemarin karena berjalan dengan UKT. Kalau kemarin itu memang kita ada peningkatan. Jadi peningkatan itu kalau kita lihat dari mulai tahun 2021 itu hanya ada 120 kurang lebih. Sedangkan di tahun akademik 2021-2022 itu terjadi peningkatan menjadi 341. Itu KIP dan UKT luar biasa banyak. Dan yang sekarang itu kita mendapatkan jatah KIP memang karena dari LDT juga menyampaikan bahwa memang kuota KIP untuk tahun akademik 2022-2023 ini memang secara nasional menurun sekali. Dan kita secara resmi kemarin mendapat 70, namun hanya bahwa ada komunikasi-komunikasi lain oleh pimpinan universitas, ya, dalam hal ini kami dengan ada beberapa anggota DPR RI yang pada Komisi 10, dan kami kemarin sudah mendapat tambahan karena ada 2 jalur KIP itu. Ada juga yang lain adalah jalur aspirasi. Aspirasi itu kebanyakan yang dari anggota DPR RI, tapi pada Komisi 10. Kami kemarin sudah mendapatkan lagi,
Jadi yang satunya sudah memberikan, dan ada kita menunggu yang anggota DPR dari Partai PAN lagi yang sudah menjanjikan kepada kami. Kemarin satu tuh dari PKS. Sudah. Berarti kalau untuk nanti yang masuk ini ada berapa beasiswa yang tersedia? Beasiswa kita berharap sama. Sama ya, seperti kita. Enggak, maksudnya kita berharap itu, walaupun ada penurunan kuota, tapi kita akan bekerja keras minimal sama dengan tahun kemarin. Sehingga itu memang ruang untuk membantu mahasiswa-mahasiswa baru kita dengan latar belakang orang tua yang tidak mampu, itu bisa terpenuhi. Dengan demikian maka sekaligus secara tidak langsung itu kita mengangkat derajat sosial daripada para mahasiswa itu. Pada satu ketika dia lulus, itu dia bisa membahagiakan orang tua, dia bisa mencari pekerjaan yang layak, dan itu memang punya dampak, dan memang itu tujuan daripada pemberian KIP ataupun UKT dari kementerian. Oke. Jadi mahasiswa baru nanti juga dijamin akan mendapatkan beasiswa. Ya, tapi kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa semua mahasiswa yang masuk di Darussalam itu, Universitas Darussalam Ambon, mendapat KIP. Biasanya tidak. Karena semua itu pertama kuota. Yang kedua itu melalui suatu seleksi yang ketat oleh kami. Ya, kita ngecek memang ini benar-benar dia masukkan data itu benar atau tidak, kita bisa. Data-data yang Pak maksud ini apa aja Pak untuk apa disiapkan tuh? Kalau untuk mendapatkan beasiswa, apa berkas-berkas yang perlu disiapkan, apa syaratnya? Oh, itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali, tapi yang penting itu bahwa ada keterangan daripada kepala desa setempat atau raja setempat bahwa memang ini orang tuanya tidak mampu. Lalu yang kedua itu ada juga harus ada bukti fisik rumahnya, foto rumah baik di dalam maupun depan rumah, dan ada dokumen-dokumen lain yang memang akan kita seleksi, dan seleksi administrasi dan juga wawancara yang kita sudah lakukan. Jadi intinya diusahakan agar beasiswa yang diberikan tepat sasaran ya, begitu tepat ya, sasaran Pak? Ya. Jadi Pak, kan ini sementara sudah masih dibuka, tutupnya tanggal akhir Agustus, berarti kira-kira tanggal 31. Ya, 30, ya. Oke, Pak. Kalau berapa sih Pak target untuk mahasiswa yang mendaftar di Universitas Darussalam tahun ini? Ya, kalau kita tahun kemarin itu ada 500-an, kita berharap bahwa dalam tahun akademik 2022-23 itu juga sama. Karena itu artinya minimal standar yang kita harapkan. Kalau lebih ya alhamdulillah, ya kalau minimal, kalau toh kurang juga kurang tidak banyak gitu. Jadi sehingga memang suasana akademik itu sangat penting, dan memang dari satu universitas itu suasana akademik. Jadi kalau kita keluar dari Indonesia, kita melihat universitas-universitas yang maju, yang berkelas dunia, itu kita sampai di depannya aja kita bisa tahu ini luar biasa. Memang ke dalam itu luar biasa. Jadi pengelolaannya itu luar biasa dari sisi akademik, ya. Kegiatan-kegiatan akademik yang mereka lakukan, kegiatan non akademik itu yang memang luar biasa sekali. Pak, misal kampus-kampus di luar negeri yang luar biasa sekali dengan fasilitasnya, kemudian suasana akademiknya. Kalau dari Pak sendiri, Pak, apa yang Bapak rencanakan untuk kemajuan Universitas Darussalam ke depannya? Ya, memang kita sebenarnya satu hal yang paling penting adalah kita mengembalikan kejayaan Unidar seperti dulu. Itu penting, makanya memang sekarang kita step by step di dalam menuju tujuan itu, sehingga betul-betul bahwa memang Universitas Darussalam ini juga memang tetap harum di mata masyarakat. Jadi sementara Universitas Darussalam saat ini memang sedang berjuang untuk terus bangkit, supaya bisa maju dan bisa menghasilkan pendidikan, memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra putri Maluku. Gitu. Jadi ya, Pak, dia harus bangkit, semakin kuat dan maju. Oke, berarti seperti kemarin ada slogan yang tersebar ya dari saat Milad Unidar ya. Iya. Sekali lagi selamat ulang tahun Pak, semoga Unidar semakin maju. Terima kasih. Amin. Ya. Nah, mungkin Pak ini ada pesan yang mau disampaikan ke Tribuners atau mungkin ke calon mahasiswa, calon keluarga baru Universitas Darussalam, Pak, silahkan. Oh ya. Baik.
Bapak Ibu yang Tribuners yang kami hormati, jadi memang Universitas Darussalam Ambon ini senantiasa berbenah diri untuk menjadi suatu universitas yang memang betul-betul dapat mencapai visinya, yaitu terwujudnya universitas yang mencerdaskan sumber daya manusia, ya, lalu berakhlak mulia, berwawasan nasional, dan juga berdaya dengan falsafah ilmu amalia dan amal ilmiah. Dan ini sesuatu visi yang sangat besar dan ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kita berharap bahwa percayalah kepada Universitas Darussalam Ambon untuk mendidik anak-anak daripada Bapak Ibu sekalian, dan kita disitulah bahwa Universitas Darussalam Ambon mengambil bagian penting di dalam mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Jadi sekarang dengan hadirnya Bapak di sini kita bisa lebih tahu banyak tentang Universitas Darussalam. Kita bisa mengenal lebih dekat kabar-kabar yang kita dengar. Oh ternyata kita sudah dapat klarifikasinya ternyata tidak begini, dan memang ternyata Tribuners, Universitas Darussalam ini aman, sudah jelas, dan kalian tidak perlu lagi khawatir kalau mau kuliah karena ijazah kalian dijamin sudah legal. Nah, terima kasih Pak Riyad sudah sama-sama mau bertemu bersama Lama, kita membahas hari ini di sini. Semoga Universitas Darussalam semakin maju dan terus bangkit. Amin ya. Oke, sampai bertemu lagi Tribuners di special interview selanjutnya dengan tema-tema yang menarik dan juga dengan narasumber yang menarik. Saya Salma Fikalohata dan narasumber saya hari ini mengucapkan terima kasih sudah menonton special interview hari ini. Sampai jumpa dan apa tuh? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.